Saudara-saudari yang terkasih, ada istilah Latin carpe diem yang berarti nikmatilah hari ini. Adalah ungkapan yang berasal dari puisi seorang penyair kuno Romawi yang bernama Horatius, yang lengkapnya pada tahun 23 sebelum Masehi. Petiklah hari ini, percayalah sesedikit mungkin pada hari esok. Ini sebenarnya adalah ajakan Horatius untuk fokus menikmati hari ini tanpa khawatir akan hari esok, yaitu bagaimana memanfaatkan kesempatan yang ada di hadapan saat itu tanpa menunda-nunda, termasuk kesempatan untuk menikmati kesenangan dan meraih kebahagiaan. Akan tetapi carpe diem yang disampaikan oleh Horatius kadang ditafsirkan secara negatif sebagai prinsip mencari kesenangan sesaat mengikuti nafsu dan naluri. Ini kadang juga dianggap sebagai ajakan untuk bersenang-senanglah selagi bisa, bagaikan aji mumpung, yaitu prinsip yang untuk memanfaatkan situasi atau kesempatan demi keuntungan pribadi tanpa memikirkan aturan, norma, dan etika. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita menyaksikan berbagai kerusuhan di Indonesia, di negara-negara lain, kita baru saja melihat Nepal, Prancis. Ini terjadi karena orang tidak mampu untuk menahan diri. Bacaan pertama hari ini berbicara tentang bangsa Israel yang tidak dapat menahan hati hingga melawan Allah. Kalau orang dapat menahan diri, menyangkal diri, menahan diri dari keinginan-keinginan yang melebihi kebutuhannya, entah mereka yang mendapat mandat dari rakyat ataupun rakyat yang dipimpin dapat menahan diri semuanya, menyangkal diri dari kemarahan, menyangkal diri dari keinginan yang tak teratur, mungkin tidak terjadi kerusuhan-kerusuhan, kerusakan-kerusakan. Demikian juga kerusakan di dalam organisasi, di dalam keluarga sekalipun terjadi karena orang-orang tidak dapat menahan diri. Justru salib yang diambil oleh Tuhan itu untuk menyelamatkan manusia, karena Allah sendiri memberi jalan. Bagaimana jalan yang menyelamatkan itu terjadi karena orang dapat menahan diri. Allah menahan diri, turun menyangkal diri dari Allah menjadi manusia dan menjadi sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Maka saudara-saudari, pada dasarnya kita manusia maunya mencari kenikmatan dalam kehidupan yang senang dan tenang. Kita berusaha sebisa mungkin menghindari rasa sakit dan derita. Ini adalah wajar. Namun pada saat tanggung jawab dan tugas kita sebagai orang beriman menuntut derita dan sengsara, apakah kita juga mau menghindarinya dengan akibat kita mengkhianati tugas dan tanggung jawab? Yesus setia pada visi dan misi kerajaan Allah. Ia harus menyelamatkan manusia dari dosa dan maut. Ia membutuhkan salib untuk menebus manusia. Ia tidak mencari penderitaan, tetapi mengambil jalan penderitaan sebagai cara untuk menebus manusia. Ia maunya lepas dari penderitaan, tetapi ketika penderitaan itu harus diambil sebagai jalan penebusan, ia menyambutnya sesuai dengan kehendak Allah. Seperti saat ia berdoa di Taman Getsemani, Bapa, jikalau mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripada, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Ia menahan diri, ia menyangkal diri, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Matius 26:39.
Untuk mewujudkan visi dan misinya, Yesus mengambil jalan salib. Ia mengosongkan diri menjadi sama seperti manusia, seperti digambarkan dalam bacaan kedua tadi, dan menanggung salib sekalipun ia gentar. Yesus sadar bahwa ia membutuhkan salib sebagai altar untuk menebus manusia. Yohanes menggambarkannya dalam Injil hari ini, bagaimana kasih Allah menjadi alasan Allah mengutus Yesus, putranya, untuk menyelamatkan manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal. Salib adalah rencana Allah, satu paket. Sejak semula Yesus lahir di kandang Betlehem pada hari Natal, dan kelak wafat di Golgota pada Jumat Agung, dan setelah itu bangkit pada Minggu Paskah. Satu rangkaian paket penebusan yang Tuhan rencanakan. Saudara-saudari yang terkasih, pepatah kita berkata, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itulah salib dalam pepatah kita Indonesia juga. Menahan diri, menyangkal diri, bekerja keras. Salib terjadi karena kasih Allah yang begitu besar. Mengapa Allah menahan diri? Karena Allah begitu mengasihi. Seandainya kita juga mempunyai kasih yang besar pada keluarga, kita dapat menahan diri sehingga kerusakan, kehancuran dalam keluarga pun bisa dihindari. Kalau kita mempunyai kasih cinta yang luar biasa kepada negara kita, kepada bangsa kita, kita dapat menahan diri untuk menghindari kerusakan-kerusakan itu, sehingga menunaikan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik mungkin, tidak mengikuti nafsu dan naluri kita. Kadang kita mau menerima manisnya efek dari obat, yaitu kesembuhan, tapi tidak mau menerima rasa pahitnya. Salib menjadi jalan mutlak untuk kebangkitan dan keselamatan. Pepatah Inggris berkata, no crown without cross. Tidak ada mahkota tanpa salib. Dalam homili Misa Pro Ecclesia 14 Maret 2013 dengan para kardinal, Paus Fransiskus berkata, ketika kita melakukan pekerjaan tanpa salib, ketika kita membangun tanpa salib, ketika kita mengikuti Kristus tanpa salib, kita bukan murid Kristus. Kita bersifat duniawi semata. Kita adalah para uskup, imam, kardinal, paus, tetapi bukan murid Tuhan tanpa salib. Demikianlah juga kita sebagai seorang yang selalu memulai doa atau kegiatan-kegiatan dengan tanda salib. Tetapi ketika kita tidak mampu menyangkal diri dan memanggul salib kita sehari-hari itu demi orang-orang yang kita cintai, demi keselamatan kita yang Tuhan anugerahkan pada kita, maka apakah kita pun masih tetap mampu mengikuti Kristus secara penuh sesuai dengan kehendak Tuhan? Mari pada hari ini kita diingatkan, Tuhan sendiri menyangkal diri dengan menjadi manusia dan sama ini untuk keselamatan kita. Kita pun diajak untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan orang-orang yang kita cintai, menyelamatkan keluarga, bangsa kita, masyarakat kita. Mari kita menyangkal diri, menahan diri dari keinginan-keinginan tak teratur, dan memanggul salib kita setiap hari demi kebahagiaan dan keselamatan bersama.